ini interkoneksi antara perikanan bidang lele juga dengan teknologi internet opting. Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon izin kami tampil dulu di sini sebagai pengantar. Di sini sudah diinformasikan, sudah di-share screen, nanti materinya mungkin Pak Roni bisa mendistribusikan. Saya akan membawakan mengenai pengantar internet opting. Nah, internet opting ini merupakan salah satu bidang di Industri 4.0 yang sekarang juga tentunya di dunia sudah masuk ke 5.0. Jadi sebetulnya 4.0 itu sudah mulai tertinggal, tinggal pengembangan, dan sekarang masuk ke 5.0. Sementara ini 5.0 itu betul-betul sama sekali dikendalikan oleh mesin. Nah, yang sudah banyak mengimplementasikan 5.0 adalah Jepang, gitu. Jadi semua kendali itu dilakukan oleh mesin. Manusia hanya sebagai membuat plan, mengatur saja seperti itu. Untuk di lapangan itu semua menggunakan mesin. Nah, kita bicara sekarang ke 4.0, gitu. Nah, internet opting di sini mudah-mudahan bisa menjadi pembantu dari SMK Perikanan yang nanti dengan memasukkan unsur teknologi, dalam hal ini adalah IoT di teknik perikanan, mudah-mudahan bisa memberikan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada yang dilakukan secara manual. Sekarang kita bisa melakukan secara manual tentunya, tetapi dengan kendali jarak jauh, gitu. Jadi tetap bisa menggunakan, tetap dikategorikan manual, tapi kendali dari jarak jauh. Jadi kita belum otomatis full, jadi semi otomatis seperti itu. Baik, langsung ke sedikit materi mengenai apa itu internet opting, gitu ya. Komponen dari internet opting itu adalah adanya sensor, sesuatu things, gitu ya. Jadi sekarang itu kita bicaranya dunia sekarang, mungkin di sekitar kita, di kampung kita, sekarang sudah berbeda. Hampir semuanya mulai dari anak usia 5 tahun, mungkin ya, dari 4 tahun mungkin, itu sudah bisa mengoperasikan smartphone. Nah, smartphone ini kan bisa jadi positif, bisa juga yang negatif, gitu ya. Nah, sekarang kita bicara dulu fungsi dari smartphone-nya. Nah, smartphone ini kan sementara ini kita melakukan aktivitas itu hanya sebagai komunikasi. Meskipun komunikasi itu tidak berbentuk voice ya. Jadi kebanyakannya teks, WhatsApp, misalkan ada Facebook, ada Twitter, ada Telegram, ada Instagram, dan seterusnya. Jadi lebih kepada medsos. Dan itu rutin. Jadi mungkin Bapak Ibu pembimbing, adik-adik semuanya, mulai dari bangun pagi sampai dengan tidur, itu berapa jam mengoperasikan smartphone. Dan apa yang dilakukan, gitu, seperti itu. Nah, nanti di sini kita berbicara mengenai internet. Ya. Jadi di sini ada komponen dasar internet opting, things-nya itu adalah sensor atau device, di mana objek sistem elektronika yang memiliki alamat unik terhadap jaringan sensor atau aktuator. Misal kalau di teknik perikanan, bagaimana sih apabila misalkan kalau kita menanam ikan di kolam deras, gitu ya, di kolam air deras, terus di sana itu nanti bisa ada puncaknya atau airnya sangat deras sekali, bagaimana supaya airnya tidak keluar kemana-mana, atau airnya tetap bertahan dengan kondisi kedalaman, misalkan di kedalaman 1 meter, gitu. Nah, maka sensor supaya bisa menstabilkan air di kolam tersebut, kita menggunakan sensor, namanya itu adalah pembatas air atau water level. Nah, water level ini berfungsi untuk membatasi air, volume air itu harus segitu titiknya, misalkan. Nah, itu ya. Jadi, sesuatu things atau sensor device itu saya contohkan tadi adalah water level. Terus berikutnya adalah jaringan. Device itu akan bekerja apabila ada jaringan network-nya. Itu berarti internet.
Jadi jaringan ini nanti, jadi pada saat ada internet itu dibutuhkan bukan hanya sebagai medsos, komunikasi, atau pengguna user saja, tetapi nanti alat itu bisa terkoneksi, bisa berhubungan dengan device-device yang lain dengan menggunakan jaringan internet, infrastruktur, teknologi, dan protokol. Jadi apabila di sekolahnya itu ada internet, maka sangat mungkin sekali di teknik perikanan itu bisa dilakukan proyek perikanan berbasis teknologi internet opting seperti itu. Terus berikutnya adalah platform, aplikasi dan layanan. Nah, di sini apabila tadi ada sensor, terus berikutnya ada network internet, terus berikutnya ada aplikasi. Nah, kita bicara internet opting berarti di sini kita bicara data. Jadi pada saat nanti ada pembiasaan kita misalkan memberikan pakan ikan jam sekian, durasi 1 jam, 2 jam, maka data tersebut, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh rekan-rekan semuanya, itu bisa dijadikan sebagai panduan, bisa dijadikan sebagai data analitik, yang nanti data tersebut itu bisa secara otomatis kita setting dan kita bisa melakukan, alat tersebut bisa melakukan pembiasaan seperti yang kita lakukan. Jadi itu ya, jadi di internet opting itu ada sensor utamanya itu, terus berikutnya ada jaringan dalam hal ini adalah internet, terus berikutnya adalah cloud atau big data ya, atau misalkan web, terus berikutnya adalah data ya, ada data analitik. Nah di sana. Berikutnya adalah cara kerja internet opting. Di sini Pak, kemarin ada pertanyaan misalkan dari SMK yang di Riau. Ini kalau saya misalkan tidak ada, kalau ada IoT, terus fungsi manusianya di mana gitu. Berarti kalau semuanya menggunakan teknologi, berarti unsur manusia tidak ada. Tidak seperti itu. Nah, di sini di internet opting, manusianya atau kalau kita bicara brandware-nya itu adalah sebagai pengendali, pengatur gitu. Jadi di smartphone itu diatur. Tadi misalkan dikatakan ada smart feeder. Smart feeder akan dikeluarkan sekian jam 7 lebih 10 menit dengan durasi pemberian pakan misalkan 30 detik atau 60 detik. Nah, itu harus diatur oleh kita gitu. Jadi unsur brandware-nya atau unsur manusianya tetap terlibat di sini gitu. Nah, ini bagan untuk internet opting yang tadi ada sensor atau aktuator, berikutnya ada jaringan, infrastruktur jaringan, ada internet, berikutnya di sini ada cloud atau big data, terus di sini ada data center atau untuk penyimpanan data-data seperti itu. Baik, nah ini pemanfaatan IoT itu seperti apa gitu ya? Ini secara umum kebetulan kita kerjasama dengan beberapa SMK untuk membuat produk dengan program KR SMK. Nah, secara umum untuk IoT kita sudah gunakan, terutama di Bandung, wilayah Bandung dan di Jawa Timur ya. Kita telah coba. Salah satunya adalah mesin absen. Ini yang sederhana aja sebagai gambaran ya. Mungkin Bapak Ibu pembimbing atau adik-adik semuanya. Ini pada saat absen dilakukan, misalkan pada saat adik-adik semuanya masuk sekolah, absen itu biasanya guru memanggil atau Bapak Ibu guru memanggil si A, si B-nya hadir atau tidak. Atau kalau sudah canggih berarti menggunakan fingerprint atau menggunakan RFID. Nah, pada saat tapping data masuk. Nah, pada saat masuk nanti data tersebut akan tersave, tersimpan. Di mana? Disimpannya berarti di big data atau di cloud. Nah, berikutnya ini yang kita kembangkan, ini sebagai contoh. Jadi pada saat adik-adik nanti tapping absen, terus berikutnya nanti masuk ke data, berikutnya langsung otomatis notifikasi, memberikan notifikasi kepada orang tua dan kepada guru yang bersangkutan. Jadi misalkan Denny absen jam 7 lebih 05, maka secara real time data tersebut juga akan terkirim kepada orang tua. Orang tua statusnya adalah, oh berarti Denny sudah hadir di sekolah. Nah ini pemanfaatannya. Ya, jadi menggunakan smartphone. Nah sekarang pada saat pandemi seperti ini, di mana adik-adik semuanya belajar di rumah, maka absennya dengan menggunakan smartphone.
atau kita sering misalkan disebutnya selfie. Nah, bisa dilakukan. Jadi alat secara fisiknya ada di sekolah yang ditempel secara virtualnya kita ada di smartphone kita. Ini secara real time. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan yang ada ya. Mohon maaf mungkin saya tidak memberikan contoh dari luar karena kami yakin ini adalah contoh-contoh dari SMK ya. Di SMK untuk yang sudah mengembangkan internet optik. Nah, berikutnya kaitan dengan perikanan, alhamdulillah kita juga melalui PT SCM kita kerjasama dengan beberapa SMK di Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Nah, kita membuat smart feeder. Nih, smart feeder ini mungkin masih kategorinya belum bagus dari sisi tampilan, dari sisi casing. Tapi secara fungsi ini sudah bisa dikendalikan melalui smartphone. Bisa menggunakan otomatis, bisa juga kita mengatur ini. Nah, ini kita sudah membuat pakan dengan beban pakannya 50 kilo ya, nanti bisa ditambahkan gitu. Ini adalah contoh pemanfaatan IoT di bidang perikanan, di mana smart feeder ini bisa dikontrol melalui smartphone kita gitu ya. Mulai dari jadwal, terus pakannya habis berapa, ukurannya berapa, terus berikutnya kita membuat schedule dan otomatis nanti smart feeder-nya memberikan pakan otomatis, baik misalkan pagi, sore, dan malam. Jadi 24 jam bisa dikendalikan. Nah, berikutnya adalah ini yang menarik ya. Ini yang menarik, alhamdulillah kita dipercaya oleh dalam hal ini mungkin sebagai koordinator dari perikanan itu ada dari SMK Cijambe, ada SMK 4 Metro Lampung, ada dari SMK 12 Lintang, dan juga dari Riau kalau tidak salah. Nah, kita dipercaya untuk mencoba untuk berkolaborasi dengan SMK Perikanan. Ada perusahaan, ada SMK Perikanan, terus berikutnya ada SMK Bidang Teknologi. Ya, alhamdulillah ini kita kerjasama dengan SMK 11 sebagai perakit atau pembuat dari sisi device-nya. Nah, di sini kita udah membuat satu rancangan di mana kita harapannya itu bisa membantu rekan-rekan semuanya di SMK Perikanan, di mana nanti itu pH air, terus itu semua kolam itu bisa terpantau, bisa di-smartkan. Jadi ada smart pool, mungkin ya, ada smart kolam pintar lah gitu ya. Kolam pintar tersebut nanti ada alatnya. Terus berikutnya ada tingkat amoniak, mungkin ke depan pengembangannya seperti itu. Nah, ini secara real time nanti suhunya itu langsung terpantau di monitor di command center atau monitoring room. Terus berikutnya nanti suhunya secara real time itu memberikan report. Terus berikutnya ada pH-nya berapa dan sebagainya. Nah, di sini kebetulan di SMK Cijambe yang Paroni insya Allah sudah terpasang mungkin minggu depan. Ini sebagai gambaran, mungkin nanti Paroni bisa memberikan informasi kepada rekan-rekan semuanya mengenai pemanfaatan internet optik. Berikutnya ini adalah skema ya, skema mungkin ini saya singgung dulu. Ini skemanya IoT bisa nggak di kolam? Nah, ini skemanya seperti ini. Jadi nanti pada saat di SMK Perikanan itu yang biasa dilakukan manual, tadi ada brandware, kebanyakan terlibat yang mungkin kalau misalkan pagi, sore, siang itu bisa terpantau gitu ya, bisa dicek gitu secara fisik oleh kita, secara kasat mata, tetapi brandware atau manusia kan perlu istirahat gitu ya, perlu istirahat, maka pada saat kondisi tertentu, misalkan malam, itu tidak ada yang memantau 24 jam. Sedangkan di sana ada aktivitas. Nah, ada aktivitas di mana kemarin kami wawancara di SMK Cijambe dan di SMKN lainnya, kebanyakan ikan itu pusing mungkin ya, atau pusing, atau ibaratnya kalau di kita tuh di Sunda mabok gitu ya, suka langsung ke atas gitu pada mati. Itu apa nih malam ternyata. Jadi malam kalau misalkan mati listrik, kalau misalkan hambatannya banyak gitu ya, terutama oksigen, maka si ikannya itu kadang-kadang suka mati seperti itu. Nah, ini adalah skema yang kita kembangkan, di mana dalam satu kolam itu kita ada smart feeder, terus berikutnya ada oksigen, terus ada sensor water level, ada suhu, ada pH.
Berikutnya kita juga pantau melalui CCTV secara real time di perikanannya. Terus nanti reportnya langsung masuk ke command center atau ruang informasi. Dan juga nanti mirroringnya bisa di smartphone atau tablet. Jadi mirroring yang di monitor itu bisa ada di smartphone kita. Gitu. Ini sebagai gambaran yang kami rancang, yang kami buat untuk smart pool atau kolam pintar untuk jurusan perikanan. Nah ini harapannya, ini sebagai water control ya berarti ya. Jadi ada kualitas air, mungkin harapan dari alat tersebut kita bicara kualitas air. Terus di sini juga datanya muncul, yang biasa mungkin adik-adik semuanya atau Bapak Ibu pembimbing menulisnya secara manual di buku, nah sekarang bisa tertampil di website dan tersimpan dengan baik. Jadi kapanpun bisa dipanggil gitu. Yang utama adalah untuk unsur teknologi ini harus jadi alat bantu gitu ya. Jangan menjadi malah menjadi masalah baru gitu. Itu yang tidak kami harapkan. Jadi pada saat ada teknologi malah jadi riweh gitu ya. Malah jadi malah ada tambahan bebannya jadi pusing seperti itu. Jadi pada saat ada teknologi, diharapkan teknologi tersebut menjadi alat bantu dan bisa mencapai hasil sesuai target. Misalkan panen sesuai target dengan pencapaian, terus misalkan ada minimalis cost produksi, terus berikutnya juga meningkatkan produksi. Nah yang menarik pada saat kami riset untuk teknik perikanan, melalui kami, KPTSCM, nah kita bicara juga di sini mengenai energi cadangan. Jadi mengenai cost produksi, biasanya untuk oksigen 24 jam, terus mungkin airnya harus apakah air diam itu harus mengalir. Nah, yang menarik di sini kita juga mencoba untuk memberikan teknologi baru mengenai implementasi namanya solar panel. Tergantung kondisi. Apabila di SMKN Jambe, mungkin karena airnya deras, itu lebih cocok menggunakan PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dengan menggunakan turbin. Terus berikutnya, kalau misalkan di yang airnya diam, berarti lebih cocoknya misalkan menggunakan solar panel. Nah, itu ada alternatif energi, semoga itu bisa meminimalisir cost produksi yang ada di SMK Perikanan. Ini mungkin nanti videonya Pak Roni bisa menyampaikan langsung di YouTube aja, hanya panjang ya. Ini dari kita. Terus berikutnya ini salah satu contoh teknologi perikanan ini yang di luar ya, yang di Thailand. Mungkin ini skupnya juga sudah kemarin informasi dari rekan kami di SCM itu Pak Andi katanya ini sudah global, sudah dunia. Jadi proyek yang di Thailand ini dikembangkan oleh 4 negara. Nanti mungkin Pak Andi bisa menyampaikan tambahannya. Mungkin itu Pak Roni yang disampaikan kaitan dengan pengantar internet opting. Syukur alhamdulillah kami juga terlibat. SMK yang bukan perikanan juga terlibat. Mudah-mudahan SMK bisa diharapkan bisa terwujud dengan adanya mini pabrik ya. Jadi semoga Bapak-Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya pada saat belajar perikanan, jangan bosan. Nanti kami memberikan suplemen teknologinya. Adik-adik bisa juga belajar mengenai elektronik, mengenai microcontroller dan microprosesor. Jadi pada saat sekolahnya ada internet opting, otomatis adik-adik juga harus bisa merawat minimal troubleshooting sendiri. Nanti mungkin dengan Pak Roni kami ajarkan untuk pelatihan internet opting. Mungkin itu Pak Ron dari saya. Selanjutnya mungkin tambahan dari Pak Andi, Pak Ron. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dedi. Luar biasa pengantar IoT-nya. Kemudian ada gambaran nih teman-teman tentang pemanfaatan IoT-nya. Biar nggak menunggu-nunggu, kita lanjut aja ke narasumber kedua. Beliau juga sama dari PT SCM ya, Kang Andi Rahman. Kang Andi share dari sini atau dari Kang Andi nih? Materinya, dari sini saja Pak Andi. Dari Pak Andi aja, dari Kang Andi aja. Dari Pak Andi aja. Dari sini saja. Oke, silakan Pak Andi. Terdengar? Oh, silakan Pak Andi. Pak Roni.
Pak Andi saja ya di share-nya Lanjut ya. Pak Andi. Oh, dari saya boleh. Lanjut Bentar. aja ya. Silakan Pak Andi. Oke. Bentar, Pak. Sambil menunggu materi yang akan di-share-kan ya. Bentar, Pak Andi. Oke. Hmm. Coba kita buka dulu Pak Andi ya, bentar ya. Kita masukkan dulu materinya. Enggak, dari sini aja Pak Roni, saya buka ya. Dari Kang Andi aja, silakan. Ya. Silakan Pak Andi. Nah, masuk Pak Andi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sungguh luar biasa hari ini kalau kita mendengar suara Pak Roni dan melihat secara virtual ya, banyak sekali semangat yang di-sharingkan oleh Pak Roni, oleh tim Kampu, dan juga terutama dari para peserta pada pagi ini yang sungguh luar biasa, antusias, dan alhamdulillah tadi kita di awal sudah mendengar paparan dari Bapak Dedi. Sungguh luar biasa. Pada akhirnya kita bisa mengenal lebih lanjut dengan Internet of Things. Nah, di sini akan saya sedikit share. Kalau pada intinya gini, Pak Roni dan semua peserta yang hadir, Bapak Ibu Guru yang mulia, waktu yang sesingkat ini akan kita coba manfaatkan sedemikian rupa. Kalau inginnya sih seharian ya kita bertemu, tapi apa daya rupanya kan waktu juga yang membatasi kita. Nah, saya akan menambahkan saja apa yang sudah tadi Pak Dedi sampaikan terkait dengan bagaimana sih kita memanfaatkan IoT atau Internet of Things di bidang perikanan, dan terutama untuk materi yang ada di KKS ini, perikanannya bidang atau ikan yang diternakan, dibudidayakan ikan lele, betul ya Pak Roni ya? Betul. Kita lanjut ya. Nah, mungkin saya akan memberikan satu sudut pandang yang menambahkan terutama, karena ingin sekadar mengingatkan saja bahwa tadi sudah disampaikan ada Internet of Things, Pak Dedi sudah masuk ke komponen-komponen utama. Saya ingin mengingatkan bahwa memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah ada di zaman semua terhubung secara otomatis melalui aplikasi, melalui smartphone. Bapak dan Ibu semua, adik-adik semua bisa lihat sekarang kemana saja kita mudah, ada Gojek, Grab, bisa disebar lewat smartphone, pesan makanan pun demikian, belajar pun bisa di kamar saja, dan sebagainya, belanja bahkan di rumah saja. Nah, inilah yang terjadi di dunia saat ini. Ini adalah era industri 4.0. Jadi pertanyaan yang penting yang harus kita tanyakan pada diri kita semua adalah di mana sih saat ini kita berada? Wah, kaitannya apa dengan pertanian, perikanan? Oh, saya akan sedikit nanti perlihatkan pada semua yang ada di sini ya, pada pertemuan KKSI kali ini. Jangan sampai kita juga terjebak. Industri 4.0 membutuhkan teknologi, ya. Membutuhkan kecanggihan dan sebagainya, ya. Apakah semua orang harus bisa menguasai teknologi dalam pengertian harus bisa menjadi programmer, harus menjadi bisa atau menguasai ilmu teknik informatika? No. Nanti akan saya perlihatkan bahwa kita memang terlahir dengan kapasitas dan kapabilitas berbeda-beda. Sedikit saya sharing di sini bahwa saat ini di Indonesia per Januari 2020 kemarin ya sudah 175 juta orang yang menggunakan internet. Nah, ini sedikit gambaran buat kita semua, kita ada di mana saat ini. Nah, tadi yang saya maksudkan ya, terkait dengan adanya pandemi Covid, ternyata ini membuat percepatan kita akhirnya harus seperti yang dilakukan saat ini. Kita dipaksa untuk apa namanya? Saya lanjut lagi ya. Mohon maaf, biasa kalau
Mungkin internetnya kurang stabil di sini ya. Halo, lanjut lagi. Masa nih kalau OMBN nih kalau butuh si Beni. Beren beren. Iya, Andi ya. Halo Kang Andi. Enggak ada suaranya ya. Pak Dedi bisa masuk, Pak Dedi? Ntar kami hubungin Pak. Kang Andi, halo. Terputus ya? Sepertinya Pak Andi terputus, Pak. Terputus ya. Pak Dedi bisa masuk, Pak Dedi? Hubungin. Baik, sambil menunggu Kang Andi dihubungin oleh tim, kita lanjut aja. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah japri juga ada nih tentang pemanfaatan IoT ini, tentang digunakan untuk perikanan. Jadi ini sifatnya masih custom dari PTSCM, kita hanya baru berempat sekolah di Indonesia ini, baru 4 yang kita kembangkan. Nanti ke depan insya Allah di 2021 kita akan menyeluruh ya untuk pemanfaatan teknologi IoT ini. Jadi untuk memudahkan teman-teman di lapangan agar menarik tentang belajar perikanan. Karena selama ini kan orang berasumsi bahwa perikanan hanya ngasih pakan dan sebagainya, tidak ada unsur teknologinya. Jadi anak-anak yang masuk ke jurusan perikanan kurang menarik. Jadi itu salah ya, ternyata setelah kita ada vokasi, dia link and match dengan teknologi, artinya kita bisa memanfaatkan teknologi IT ini untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya kan gitu. Gimana, masih udah dihubungi? Sinyal lah, ternyata sinyal di sana masih lagi kita coba lagi masuk dengan Pak Andi dan Kang Dedinya lagi diusahakan itu. Juga Pak, di mana saya mendapatkan software dan sebagainya IoT ini? Untuk sementara belum ya, belum, kita masih pilot project. Nanti saya di akhir sesi, insya Allah pas di akhir pengumpulan, dan kita juga akan adakan video konferensi lagi atau materi, kita akan mengenalkan alat IoT yang dikembangkan di SMK Negeri Cijambe, di Wadas Lintang, di SMK Negeri 4 Metro, sama SMKN Pertanian Terpadu di Riau. Tapi kita yang di Karan Cijambe pengampunya, saya akan mengenalkan alat IoT ini untuk teman-teman supaya ada kemajuan di perikanan untuk menggunakan alat IoT ini. Kang Dedi sudah bisa masuk, Kang Dedi? Siap, Kang. Ya, Punten, Kang Andi. sinyal kurang bagus. Sinyal lah, kira-kira bisa masuk lagi tuh Pak Andinya. Apa diteruskan dengan Kang Dedi aja ini? Siap, Kang. Di share materinya dulu ya. Materinya perlu di share? Atau nanti Kang Andi aja yang... Boleh, Kang, silakan. Ya, bentar kita bantu share materinya Pak Andi dari sini. Pak Andi sudah bergabung lagi tuh, Pak Roni. Oh, Pak Andi udah masuk lagi ya? Sudah Halo masuk. Pak Andi. Halo. Aduh, hapunten. Di Hampura, mangga di Lajeng deui. Bisa di-share lagi Bisa Pak Andi? lanjut lagi ya. Oke, boleh Pak Roni sebentar nih.
Ya, ternyata di Bandung juga sinyalnya ya gangguannya. Lagi Don, Itu Pak Roni. siapa? Jadi nggak di daerah aja nih, ternyata di Bandung juga kena juga sinyalnya. Tapi tidak mengurangi rasa semangat Kang Andi dan tim ini untuk bisa membagikan materi tentang IoT ini. Silakan Kang Andi. Silakan. Oke Pak. Ini udah jelas ya. Saya udah on lagi ya. Udah on lagi. Silakan Pak Andi. Tinggal menunggu nih, lagi materi lagi muncul nih, belum nih. Oke, materi udah muncul ya. Ya, bentar lagi. Justru muncul. ini. Jadi percepatan terjadi kepada orang-orang saat ini di Indonesia dan di belahan dunia manapun dengan adanya COVID. Sisi lainnya adalah kita dipaksa untuk menggunakan internet di setiap bidang kehidupan kita. Nah, terkait dengan adanya pandemi ini, maka saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu semua, adik-adik semua, di sini kita lihat ya, nah, ini masih loading, ada bisnis yang justru hancur, PHK di mana-mana dengan adanya pandemi ya, sektor transportasi, sektor perdagangan di mall, restoran dan sebagainya terkena dampaknya. Tapi ada beberapa bisnis justru yang bertahan, bahkan justru malah meningkat dengan adanya pandemi COVID ini. Sebentar, saya ingin perlihatkan lagi. Ini materinya. Kelihatan ya? Ada muncul ya? Belum terlihat nih. Belum muncul ya? Sebentar. Belum muncul ya. Sudah ada materi saya? Masih belum Pak Andi. Belum. Pak Andi, PPT-nya sama Pak Roni aja Pak, ditampilkannya. Saya tulis aja ya. Tapi ini udah ada. Ini mohon maaf karena jaringan di kami lagi down Pak, jadi agak lup-lup gitu. Agak lup-lup. Saya coba bantu dari sini materinya. PPT-nya dari Pak Roni aja Pak, yang Pak Andi. Oke. Enggak. Dari Pak Andi aja? Pak Roni, Atau dari saya? saya coba lagi Pak Roni. Boleh, Coba so. lagi. Silakan. Ini udah kelihatan nggak di layar? Belum. Bentar, lagi loading nih Pak. Lagi loading. Loading. Ya. Waduh, detik demi detik berharga ini. Bentar nih Pak. Insya Allah sekarang bisa. Ya, sabar, yang pesertanya lagi nyimak, nanti sabar dulu, nanti juga materi kita share di Nah, ini luar biasa. Udah masuk Pak Andi, silakan. Ya, Pak. Udah masuk ya. Yang saya perlihatkan bahwa ada beberapa bisnis justru yang meningkat. Di salah satunya adalah Internet of Things, tadi sudah dibahas oleh Pak Dedi, kemudian juga bisnis makanan. Dalam hal makanan, ketika orang-orang banyak ada di rumah, beli makanan untuk dibawa pulang ke rumah. Nah, ini yang saya highlight, perikanan justru adalah salah satu bisnis yang bertahan. Nah, kaitannya dengan materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini atau bagi peserta yang memilih budidaya ikan lele justru sangat tepat sekali. Bagaimana caranya? Tinggal apa yang tadi Pak Dedi sampaikan bahwa kita memiliki kemampuan, keterampilan di bidang Internet of Things bisa menunjang budidaya ikan lele yang kita miliki. Bapak dan Ibu semua, saat ini di luar sana banyak yang demo terkait dengan Omnibus Law dan sebagainya. Saya mengajak untuk kita semua mandiri. Justru kita mencari selalu peluang-peluang yang ada di depan mata, yang di hadapan kita, dan saat ini salah satunya adalah dengan mengikuti KKSI bidang budidaya lele. Nah, Bapak dan Ibu semua, kemudian kalau kita kaitkan dengan sektor apa yang kita harus perkuat, ketahanan pangan.
Bapak dan Ibu ketika memilih untuk membudidayakan ikan lele, potensi omsetnya luar biasa, sampai miliaran. Usaha ternak lele beromset miliaran. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Alangkah lebih bagusnya kalau bisa dibantu dengan pemanfaatan teknologi Internet of Things. Keuntungan berternak lele, kalau saya baca ya, kebetulan saya memang bukan orang perikanan, tidak ahli di sana, Pak Sahroni yang lebih luar biasa ya. Oh, Pak, ini Kang Kang Andinya tenggelam kembali nih Pak Dedi. Ya, Kang, kurang bagus. Mungkin sembari nunggu ada sesi pertanyaan Pak Roni, silakan. Ya, Kaitan dengan ini, Pak. teman-teman barangkali ada yang bertanya sambil menunggu Pak Andi ini, karena masih ada waktu sekitar 15 menit lagi kita ada di daring ini, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya, kita buka akses. Tapi di sini ada yang bertanya juga di mana mendapatkan untuk membeli alat ini, katanya Pak Dedi. Dari ini dari siapa ya, Pak Abdul Qadir ini. Minta diajarin pembuatan otomatis kontrol kualitas airnya dan otomatis feedernya. Baik, Itu mohon dijawab. Dari Pak Abdul Qadir nih, Pak Abdul Qadir, silakan. Pak Abdul Qadir. Baik, Bapak Abdul Qadir ya, terima kasih. Untuk perangkat yang kami nanti riset, yang kami buatkan, selalu nanti dengan Pak Roni dan tim, kita juga dengan SMK, mudah-mudahan nanti mungkin Pak Roni yang menyampaikan, tetapi kita insya Allah nanti akan dirilis, mungkin Pak Roni akan dirilis untuk mudah-mudahan sih setelah launching mungkin Pak Roni kita baru bisa memunculkan, tapi untuk kalau urgent mungkin nanti bisa disampaikan melalui pengampu KKSI dulu mungkin ya. Melalui Pak Roni mungkin Pak untuk KKSI. Siap Pak. Untuk pengampu, dari pengampu aja mungkin ya. Siap. Jadi begitu ada pertanyaan. Jadi begitu Pak Abdul Qadir ya. Nanti kita bisa diskusi lagi kembali karena nanti kita rencana di bulan Desember 15 Desember kita launching alat IoT ini 4 SMK. SMK Negeri Jambe, PP Riau, Wadas Lintang sama SMK 4 Metro. Dan kita janji sebagai pengampu lele ini, pengampu lele diantaranya berkepentingan untuk menyampaikan teknologi ini supaya bisa mudah-mudahan ditiru oleh teman-teman guru yang ada di mengampu SMK perikanan di Indonesia. Jadi alat ini memudahkan kita untuk bekerja. Jadi kita yang mengendalikan alat adalah kita. Jadi alat kita kendalikan. Jadi kita unsur manusianya kita sendiri itu tidak bisa dihilangkan karena itu teknologi tidak bisa lepas dari penciptanya gitu. Itu. Jadi menarik sebenarnya ini supaya anak juga tidak jenuh menggunakan aplikasi kan ini bisa dioperasikan dan dikendalikan oleh jarak jauh ya. Meskipun dalam kondisi daring saat ini kita tidak bisa ke sekolah, tapi kita bisa memonitor yang ada kegiatan di sekolah dengan menggunakan alat IoT ini. Nah, sudah masuk lagi nih rupanya materinya. Pak Andi masuk? mohon maaf kepada semuanya. Ya, nggak apa-apa Pak Andi. Bukan salah Bunda mengandung, bukan salah siapa. Oke, saya lanjut lagi ya, adik-adik semua. Jadi kenapa sih memilih ternak lele? Kalau saya lihat memang pasar-pasarnya luas. Kemudian juga dalam pemeliharaan itu cenderung lebih mudah. Kita lihat ya. Jadi keuntungan beternak lele itu kalau saya coba perhatikan dia tahan penyakit, daya tahan kuat, cepat panen, benih mudah didapat dan murah, dan akhirnya perputaran uang cepat. Nah, kalau kita bicara, tadi Pak Dedo sampaikan ya, sensor IoT itu akan mengubah sektor bisnis di masa depan. Saya berharap, meskipun kita berada di bidang atau teknologi pangan atau bidang pangan, tapi unsur teknologi harus dimanfaatkan di sini. Jangan sampai kita tertinggal dengan negara-negara lain. Tadi sudah disampaikan, bahkan di wilayah Mekong itu Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, mereka sudah lebih dahulu menerapkan teknologi ini di perikanan mereka dan disupport oleh negara-negara Eropa.
Bapak dan Ibu semua, sekarang kita mandiri. Bisa melakukan hal tersebut dengan peralatan yang kurang lebih sama, bahkan bisa lebih. Kita bisa mengadopsi yang namanya Internet of Things untuk menghasilkan hasil ternak yang lebih baik, lebih banyak, dan tentunya pada akhirnya bisa lebih menguntungkan. Ini sedikit beberapa memang karya-karya SMK terkait dengan Internet of Things. Saya percepat aja, karena waktunya juga memang mengejar kita ya. Di sini kita bisa menghasilkan peralatan-peralatan dengan contoh-contoh yang bisa dimanfaatkan di kehidupan kita, seperti wastafel otomatis dan sebagainya ya. Tapi kaitannya dengan perikanan tentu yang bisa menunjang untuk bisa beternak lebih baik, menghasilkan hasil yang diinginkan. Nah, IoT perikanan yang kita kembangkan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dedi bahwa saat ini memang terdiri dari 3 komponen utama. Sensor, di mana bisa mengukur suhu, pH, kejernihan, level oksigen, dan sebagainya. Kemudian masuk ke software, aplikasi, dan juga analitik atau analisa ya. Nah, yang terpenting apa sebetulnya? Teknologi, ya, ada. Apakah dengan teknologi berarti peran manusia dihilangkan? Bukan. Justru kita harus bisa mengoptimalkan apa yang kita kerjakan dengan data-data ataupun pencatatan data yang dihasilkan, sehingga kita bisa mengambil keputusan secara cepat, real time, dan beberapa masalah yang mungkin timbul akan bisa dihilangkan. Kaitannya dengan apa? Manajemen stok ikan. Kaitannya dengan apa? Kualitas air. Kaitannya dengan apa? Pemberian pakan. Nah, kalau kita masukkan unsur-unsur teknologi di sana, tentu saja nilai dari perikanan ataupun budidaya kita akan lebih baik lagi. Nah, ini saya akan sedikit membahas lebih dalam ya, bahwa ini adalah real-time monitoring. Ilmunya adalah ilmu perikanan. Ilmu asal perikanan, bagaimana bisa mengembangbiakan lele menjadi lele yang besar ukurannya, kemudian juga dagingnya enak. Nah, di sini fungsi dari sensor tadi sudah dijelaskan, yang memonitor dan melaporkan kualitas air secara real time. Jadi masuk ke HP kita. Nah, setelah masuk ke HP kita, tentu saja kita harus bisa mengambil keputusan ataupun melihat apa yang terjadi di kolam kita. Di sini ada kualitas air, pH, dan sebagainya. Ini adalah Internet of Things. Saya percepat lagi, karena ini tadi sudah dibahas oleh Bapak Dedi. Sehingga semua informasi itu akan masuk ke smartphone dan juga ke layar utama. Ini yang sedang kita kembangkan. Dan sebentar lagi kita akan install di beberapa tempat di jurusan perikanan, di SMK Perikanan, salah satunya di Cijambe, di tempatnya Pak Roni. Mudah-mudahan kita bisa menjadi proyek percontohan. Kalau tadi Pak Dedi sampaikan, betul, di negara lain itu bahkan kelasnya itu kelas 4 negara, didukung oleh negara Eropa. Sekarang kelasnya kelas Cijambe. Bisa sama teknologinya dengan teknologi mereka yang jutaan dolar. Nah, itu tentu saja membutuhkan kolaborasi, membutuhkan semangat untuk berkarya, semangat untuk mandiri. Kalau kita melihat bahwa pada akhirnya sistem otomatis perikanan ini akan bisa memberikan sebuah efek yang baik, support yang baik, sehingga kita bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Terkait dengan budidaya ikan lele, apa sih yang bisa dibantu atau IoT, pemanfaatan IoT di ternak lele seperti apa sih? Nah, kalau kita melihat, ini sedikit saja, mungkin Pak Roni bahkan lebih paham ya tentang hal-hal yang bisa menghambat budidaya ikan lele. Kalau saya lihat memang ada 5. Saya baca juga, meski mudah dalam perawatan, ikan lele itu atau budidaya ikan lele tetap saja ada faktor penghambatnya. Di sini saya mencatat ada 5. Pemilihan bibit lele tidak tepat, pasokan pakan yang tidak termanage dengan baik, suhu atau temperatur air, kemudian kualitas airnya juga, dan keseimbangan kolamnya, dan mungkin terserang hama dan penyakit. Nah, kalau saya highlight, apa sih yang bisa dibantu dengan Internet of Things? Di sini ada 3. Pasokan pakan. Tadi sudah dilihat ya, ada smart feeder, bisa memberikan pakan
secara otomatis terjadwal, bisa dimonitor lewat HP. Kemudian suhu atau temperatur bisa dimonitor lewat HP, smartphone, lewat aplikasi. Kemudian kualitas air dan keseimbangan kolam. Nah, inilah yang kita bisa lakukan untuk memanfaatkan IoT dalam budidaya ikan lele atau ternak lele. Nah, ini salah satunya. Kalau pasokan atau pakan, kita bisa pasang ini. Bisa pasang yang namanya auto feeding. Kalau Bapak dan Ibu lihat, adik-adik lihat, ini ukurannya ukuran yang besar, ukuran jumbo, 50 kilo. Kita juga punya yang ukurannya hanya 3 kiloan. Ininya ya, kapasitas pakannya 3 sampai 5 kilo. Kita juga sedang develop untuk yang ukuran kecil. Jadi nggak usah khawatir, oh mungkin butuh biaya besar untuk pakan yang besar atau smart feeder yang besar. Nah, apalagi tentu saja kita akan masukkan sensor-sensor seperti ini ya, tadi Pak Dedi sudah sampaikan, sudah perlihatkan, bagaimana untuk mengukur pH, kualitas air, kejernihan air, nanti tersambung ke smartphone kita. Jadi adik-adik, Bapak dan Ibu semua, meskipun beternak lele di rumah atau di sekolah, tapi ketika kita sedang jalan di luar, kita sedang mungkin dimanapun kita berada, kita bisa memonitor kolam kita. Nah itu ya tadi ya, sudah tersambung nanti dengan smartphone. Nah mungkin ini masih ada waktunya Pak Roni ya? Nanti kita ada waktu 3 menit lagi nih. 3 menit lagi, karena tadi banyak yang terjadi, banyak yang antusias. Nanti kita bisa share lagi di grup lah ininya. Semoga bisa ini nih kesimpulan di 3 menit ini. Silakan Pandi. Halo Pandi. Baik, Pandi sudah terputus kembali ya. Mungkin di sinyal gangguan di sana. Lagi hujan besar kayaknya Bandung ini. Sangat menarik teman-teman. Materi tentang IoT ini banyak yang menanyakan juga berapa sih harganya dan apanya juga dan sebagainya. Kita nanti diskusi kembali karena ini adalah pengenalan IoT. Dari pengenalan tadinya ini akan dijadikan tema KKSI FFI 2020 dan kali ini pemanfaatan teknologi IoT dalam pemberdayaan lele, tapi ini hanya sebagai pengetahuan saja begitu. Jadi kita nanti diskusikan ke depannya untuk bisa membedah lagi IoT ini. Baik, terima kasih kepada Pak Dedi dan Kang Andi. Dari waktu juga sudah mau selesai ini ternyata, tapi antusias teman-teman makin banyak yang menanyakan di grup dan juga di Japri juga ada di chat ini. Baik teman-teman, jangan lupa nanti absen tetap dijalankan karena di situ ada poin 10% dari absensi, dan juga kami sudah merekam nih screenshot teman-teman yang sudah mengikuti daring ini, karena saya akan lacak satu persatu dari mana, dan ininya akan dari tim kita lacak untuk jadi penilaian tersendiri. Ada juga yang menanyakan tentang format penilaian atau format laporan yang kita dikerjakan nanti pas hari Rabu ya, tanggal 21, itu tentang format laporan yang akan digunakan untuk teman-teman untuk jadi panduan tentang portofolio dan link YouTube-nya. Di pertemuan ke-6 terakhir itu, di sesi ketiga, kita akan sampaikan. Juga baik teman-teman yang gagal dan jangan putus asa, karena tetap dikerjakan saja sampai mana proses yang teman-teman jalankan, karena itu sudah berusaha. Karena berusaha sudah gagal, jangan sampai sudah gagal tapi tidak membuat laporannya, karena itu sebuah proses. Terus juga evaluasi kita ingatkan pada 30 November kita cut up, artinya di awal Desember kita sudah menyampaikan pemenang tes ini 1, 2, 3 serta harapan 1, 2, 3-nya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan, juga teknis di lapangan tidak mengurangi rasa hormat kami, dari semangat kami. Semoga teman-teman tetap menjaga kesehatan, kompak selalu, juga adik-adik yang menjalankan harus optimis, kita harus bisa mengerjakan tugas demi tugas yang disampaikan oleh Ibu Bapak Guru semuanya. Demikian pertemuan kali ini, kami mohon maaf selebihnya. Terima kasih juga kepada Pak Andi dan Kang Andi yang telah menyampaikan materi yang luar biasa ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih Pak Roni dari tim dari SMK Cijambe dan para pemateri hari ini, Pak Andi dan Pak Dedi. Terima kasih atas waktunya. Semoga memberikan banyak pengetahuan baru bagi para peserta dan Bapak Ibu pembimbing dari SMK seluruh Nusantara. Baiklah, kami akhiri dari SMK Negeri 4 Metro. Salam semangat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.